Kedatangan tamu yang spesial, ya. Beliau adalah Ustadz Muhammad Subhi Apriantoro, LC MH, yang dimana yang sangat mengagumkan kita adalah beliau adalah seorang alumni Al-Hikmah angkatan kedua. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Beliau merupakan alumni Lipian, ya. Alumni Lipian, bayangkan, alumni Al-Hikmah masuk Lipian, lulus sekarang S2. Masya Allah, ya. Ini berarti memberikan kita sebagai santri Al-Hikmah ini bisa. Nah, tergantung kita mau nggak, gitu ya Bu Beb ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kami sebagai moderator izinkanlah untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan yang telah dibuka oleh pembawa acaranya dari itmahnya. Kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat Al-Qur'an sudah ya? Sudah ya. Kemudian yang berikutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Subhi Apriantoro, LC MH. Ya. Mungkin tunggu sebentar, ada juga ya. Mau silakan. Ya. Memasuki yang berikutnya yakni penyampaian materi, motivasi ataupun kandungan tersebut, hendaknya kita sebagai seorang penuntut ilmu adalah mencatatnya. Ya. Qayyidil ilma bil kitabah. Ya. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi kalau ada penting-penting pesan poin penting tentang bahasa Arab dicatat. Ya, supaya apa, kita nggak gampang lupa. Nah, untuk Ustadz Muhammad Subhi Apriantoro LC MH, hafizahullah ta'ala, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan min ahli sidqi wa wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Santri-santri Al-Hikmah sekalian, adik-adikku, anak-anakku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, dan juga Mas Ustadz. Kalau di Jakarta ada Mas Menteri, di sini ada Mas Ustadz moderator, Ustadz Haidar, dan juga tim yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga santri-santri masih bisa bersabar ya. Insya Allah nanti hari ini kita gas semua, dari pagi sampai siang. Nanti mungkin sore masih ada kegiatan lagi, masih gas terus, mumpung di pondok. Alhamdulillah, saya dulu nyantri juga di pondok pesantren Al-Hikmah ini, lulus tahun 2008. Sekarang sudah 2022, berapa tahun tuh? Jangan lupa ya, 2008 dulu gedung ini, kemudian depan itu SMA itu belum ada. Masih ada bambu-bambu, itu bambu-bambu ini banyak sekali, tempat WW, banyak jinnya di sini. Nah, orang-orang bilangnya di sini pondok juga, karena sepi pondoknya, nggak ada orang, adanya cuma bambu-bambu. Alhamdulillah sekarang yang rame bukan jin lagi, tapi yang rame malaikat, santri juga yang belajar ilmu syar'i di pondok ini. Alhamdulillah. Saya tadi diajak keliling-keliling sama Ustadz Ilham, Ustadz Ilyas ya, sampai belakang sana, sampai ke SD, sampai ke Putri dan lain-lain. Perkembangannya sudah luar biasa sekali. Nah, alhamdulillah pesantren Al-Hikmah ini sudah banyak memberikan fasilitas ya, khususnya untuk mungkin hari ini nanti akan diresmikan gerakan bahasa Arab ya Ustaz ya. Nah, gerakan program untuk belajar bahasa Arab secara mendalam. Ini penting. Karena dulu ketika kita belajar bahasa Arab, angkatan 1, angkatan 2 di Al-Hikmah itu kita nggak punya tuh pelajaran bahasa Arab. Jadi cuma ada di kelas saja. Di kelas itu seminggu cuma 2 kali, 2 jam. Cukup nggak itu? Nggak cukup sekali.
maka sebagian santri inisiatif dulu. Inisiatifnya agak nakal ya. Waktu itu kita inisiatif keluar pondok, kabur, kabur keluar pondok. Ada ustadz kita waktu itu sesepuh namanya Ustadz Afifuddin Said. Beliau rumahnya di Kebunan sebelah sini. Nah, setiap malam kita datang ke rumahnya untuk ngaji di musola kecil beliau, ngaji Arab Budul, kitab kuning. Jadi langsung mulazamah dengan beliau, seminggu bisa 4 kali 3 kali ngaji ke beliau. Itu kucing-kucingan sama Zatur Polis. Oh, Zatur Polis nggak denger dia. Saat kalau denger mohon maaf ya Ustaz ya. Dulu kucing-kucingan sama beliau. Alhamdulillah sekarang sudah sistemnya sudah ada dan juga fasilitas kita sudah banyak sekali. Nah, alhamdulillah hari ini di waktu yang singkat ini saya coba akan berbagi ke teman-teman sekalian. Pentingnya apa sih kita kok belajar bahasa Arab? Pentingnya sampai mana? Kita kalau mau masuk sekolah negeri kan nggak belajar bahasa Arab, nggak ada bahasa Arab. Sekarang sekolah negeri mensyaratkan TOEFL masuk ya. Universitas di luar negeri mau ke Birmingham, mau ke Australia, mau ke mana? TOEFL atau IELTS sekarang, nggak pakai TOEFL gitu. Tapi buat apa sih kita belajar bahasa Arab? Nah, kita nanti akan melihat. Oh, nanti di PNS pun kalau kita masuk ke PNS ya, syaratnya tidak ada tuh tes bahasa Arab, nggak ada. Tapi kok kita penting belajar bahasa Arab buat apa? Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, saya nggak pakai pointer jadi harus pencet-pencet ya. Ini pesannya Sayyidina Umar bin Khattab. Belajarlah, pelajarilah bahasa Arab karena ia adalah bagian dari agama kalian. Gitu. Nanti yang nggak bisa bahasa Arab di surga itu bahasa pengantarnya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Yang nggak bisa bahasa Arab gimana di surga? Pakai Google Translate, dengan buka HP pakai Google Translate. Tanya sama malaikat-malaikat arah surga mana? Guna, ke sana. Nggak tahu artinya, cari di Google Translate, nggak gitu ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa masuk surga nggak? Bisa nggak? Bisa, bisa. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa jawab pertanyaan mungkar nakir di kubur nggak? Man rabbuka? Dengan tanglet nopo Pak? Malah tanya ke malaikatnya, dengan tanglet nopo saja gitu ya. Bisa, nggak masalah. Tetapi yang menjadi garis bawah adalah surga itu kan tujuan kita. Ya kan? Allah itu kan tujuan kita. Cara kita supaya sampai ke surga itu harus ada jembatannya. Nah, jembatan itulah salah satu yang paling penting adalah bahasa. Meskipun hari ini bahasa Arab penggunanya bukan bahasa mayoritas dunia. Saya sempat buat penelitian di kampus ya. Jadi penggunaan bahasa paling dominan di dunia itu pertama bahasa Inggris, kedua bahasa Mandarin. Nah, bahasa Arab nanti baru masuk 5 besar penggunaan bahasa paling dominan di dunia hari ini. Tetapi trennya nanti kira-kira berubah nggak? Trennya akan berubah. Sekarang seminar-seminar internasional ya kan, perkumpulan internasional itu dulu pusatnya di Madinah di Mekah, Pakistan paling banyak. Sekarang geser ke daerah Asia, Malaysia, Brunei, Indonesia. Konferensi internasional berbasis Islam itu gesernya ke Asia sekarang sudah. Gitu. Jadi kalau tidak menggunakan bahasa Arab, maka orang-orang yang di Timur Tengah itu akan protes ke panitia. Ini harusnya konferensi internasional 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Akhirnya diselenggarakanlah di Indonesia, di Brunei, di Singapura, Malaysia pakai bahasa Arab gitu ya, yang paling dominan. Sehingga teman-teman kalau di pondok mungkin nggak begitu terasa, tapi begitu nanti keluar dari pondok, dampak penggunaan dan penguasaan bahasa Arab akan sangat terasa ketika di luar. Gitu. Kalau di dalam ini tempatnya belajar, tapi kalau sudah di luar nanti baru keras. Baik Umar bin Khattab itu. Ini ada peta ini. Saudi, kemudian Egypt, Sudan, Ethiopia, Iran, Irak, Turki, gitu kan. Yang bawah Saudi itu yang warna coklat itu Yaman. Yaman ya, bawah kiri ini. Sekarang lagi konflik putih di Yaman. Nah, aslinya dulu bahasa Arab itu aslinya bukan dari Arab, bukan dari Arab Saudi itu. Penutur asli bahasa Arab itu bukan di Arab Saudi, tapi dari Yaman. Pernah dengar kisah kaum Sabah, bendungan Sabah di dalam Al-Quran? Sailal Arim, jadi banjir besar di negeri Sabah itu.
Itu kan negeri Sabah itu dulu di Yaman loh ceritanya. Nah, negeri Sabah itu dulu kena banjir besar. Orang-orang di Yaman yang dulunya bekerja sebagai petani karena punya irigasi sungai besar itu di Yaman, itu harus pindah karena bendungannya jebol. Mereka harus cari maisha yang baru. Kalau saya orang Yaman, penghasilan saya mati di Yaman, kira-kira saya gesernya kemana tuh? Ke laut, ke bawah, atau ke atas, atau kemana saya geraknya kira-kira? Ke atas, karena ke bawah laut gitu. Ke timur juga nanti ujungnya laut lagi gitu. Dan di timur itu ada Bahrain, ada Kuwait, ada Oman, itu juga daerah gersang gitu. Maka cara saya menyelamatkan penghasilan saya harus kemana? Naik ke atas, ke Arab Saudi. Naik ke atas, sampailah kemudian di satu kota Buq'ah, namanya Mekah itu. Nah, di Mekah itulah kemudian nanti nyambungnya dengan kisahnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di situ, kemudian muncul Zamzam. Nah, muncul Zamzam itu dulu punyanya Nabi Ismail dan ibunya saja, bukan punya orang umum, masih privat property, punya sendiri. Begitu kafilah dagang itu pergi ke atas, dia harus melewati Mekah kan. Nah, dari Mekah itu kemudian mereka singgah, loh di sini kok ada mata air Zamzam, banyak pohon kurma, karena mata air kan berarti menumbuhkan pohon. Maka mereka singgah di situ dan mohon izin kepada ibunya Nabi Ismail untuk minum dari Zamzam. Sebelum mereka ke atas nanti ke daerah Irak, di situ ada dua sungai ya, Efrat dan Tigris, nanti di Irak. Pernah ke Irak ya? Tahu Irak? Karena kalau dari sini ya berarti arahnya kemana tuh kalau ke Irak? Kemana? Ke timur atau ke barat? Irak kok, ke Irak. Timur apa barat? Indonesia sebelah mana tuh Indonesia? Nah, timur sana ya, berarti ke arah mana? Ke barat. Jadi kalau teman-teman ini santri-santri mau ke Irak nanti ke Buara gitu ya. Terus ada kali tuh nyebrang kotok, nanti ada Indomaret kiri jalan ya ke Irak. Ke Buara terus. Nah, itu nanti sampai ke Irak. Nah, orang-orang berhenti di Mekah untuk kemudian mukim di sana, mengupload bekal-bekalnya. Begitu mereka bikin tenda di Mekah, mereka akhirnya mulai bikin rumah di daerah Mekah. Nah, akhirnya mulailah ada peradaban di kota Mekah. Mekah itu nggak ada yang menghuni, miskin, kering gitu. Indonesia air sumur di mana-mana, Mekah sumur itu cuma Zamzam yang bisa awet. Di Madinah sekarang meskipun ada banyak sumur, tapi sumur yang awet salah satunya sekarang sumurnya Utsman bin Affan, yang sekarang jadi sumur wakaf di Madinah. Kering sana itu. Yang subur itu Mekah, daerah Mekah. Karena Zamzam. Nah, orang tinggal di Mekah kemudian mulai bikin rumah di sana ya, nyicil KPR ya, kemudian bikin rumah di sana. Nah, akhirnya mulailah peradaban baru itu di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah yang kita kenal. Nah, gitu. Jadi aslinya bahasa Arab itu munculnya bukan di Saudi, tapi awalnya dari Yaman, naik ke atas. Ini sekilas saja supaya teman-teman tahu. Kenapa bahasa Arab? Ada empat highlight, 4 garis bawah yang saya tekankan di sini. Pertama, kenapa kok kita perlu belajar bahasa Arab, nggak bahasa yang lain? Satu, kekuatan dalam menyampaikan pesan. Bahasa Arab itu halus sekali, bahasa Al-Quran. Lah kalau sudah sekarang gini, Al-Quran itu turun dari langit dibawa ke Nabi Muhammad oleh siapa? Jibril jadi malaikat terbaik. Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi nabi terbaik. Ya kan? Al-Quran turun di mana? Di Mekah, Madinah. Maka Madinah jadi kota terbaik. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan jadi bulan terbaik. Al-Quran berbahasa Arab, maka bahasa Arab bahasa terbaik. Nah gitu. Jadi bahasa Arab itu bahasa terbaik. Dulu saya belajar bahasa Arab di pondok sini, ada namanya hari bahasa. Itu hari Selasa, Kamis, Sabtu atau Jumat kalau nggak salah. Jadi orang santri harus pakai bahasa Arab saat itu ngomongin. Nggak boleh, nggak pakai bahasa Jawa nggak boleh, kena hukum. Dicatat, ada namanya jasus dulu, intel, intelnya orang nyatet, teman sendiri tapi nyatet, diam-diam itu. Kemudian dilaporin ke bagian bahasa, kalau di sini Ustadz, siapa bagian bahasa Ustadz, siapa? Yang bagian bahasa sini, Ustadz Bayu, nah itu
lapor itu Ustaz Bali, Ustaz ini ada nih yang melanggar bahasa. Kemudian dipanggil pada maghrib suruh jalan jongkok keliling aula yang depan sekarang dibongkar itu keliling itu jalan jongkok sampai 7 kali tawaf, latihan tawaf katanya. Wah, waktu itu hari Jumat hari bahasa. Di dalam pondok, di luar pondok kalau ketemu sama bagian bahasa harus ngomong bahasa Arab. Nah kita nggak bisa bahasa Arab nih, terus ngomong apa gitu? Akhirnya ngomong sama teman udah sampai ke pasar gitu ya, Karanggede kita ngomong pakai bahasa Arab. Toh orang-orang juga nggak pada tahu kalau itu bahasa Arab. Ada bagian keamanan bahasa di situ. Terus kita bilang sama teman kita, ya akhi, wal fajr, walayali nasr, wasyafi wal batar. Walayali kita ya tolas, lucu. Al-muhim kalam, kolil-kolil lah bahasa gitu kan. Yang penting ngomong dikit-dikit gak masalah. Yang pencatatan jadi dicatat, nah gak jadi dicatat. Itu ngomong bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab bukan? Bahasa Arab, nah, kan? Yang penting ngomong gitu. Nanti kalau diterapkan dari bahasa ya, teman-teman mufradatnya masih dikit, ngomong aja pakai surat Al-A'la. Sebis marfu'il a'la, Allah di khalaq masalah. Nah, gitu ngomongnya pakai bahasa Arab. Beres pokoknya. Kekuatan menyampaikan pesan karena ini dipilih sebagai bahasa Al-Quran. Kalau dipilih bahasa Al-Quran berarti bahasanya gini, top ya, nomor 1. Keindahan bahasa. Teman-teman di pondok saya tidak tahu sekarang ada pelajaran balaghah nggak? Balaghah ada nggak? Nggak ada ya? Oh nanti kalau ketemu pelajaran balaghah teman-teman belajar itu bisa sampai nangis. Gimana bahasa Arab itu sangat indah sih. Rayuan gombal di Indonesia dari ikhwan-ikhwan nakal ke ukti-ukti. Yes, kalah namanya. Jauh lewat lah. Itu Ustaz siapa tadi namanya? Ustaz Haidar ya? Sudah menikah Ustaz? Belum? Masih sendiri? Habis hujan ya? Doakan mudah-mudahan cepat nikah ya tahun ini ya. Amin. Gak masalah Ustaz, sendiri gak apa-apa. Indonesia merdeka bukan karena berjuang, tapi bersatu ya enggak? Sama apa? Indonesia merdeka itu bersatu, satu aja ya apa ya. Keindahan bahasanya indah sih kan, cakep banget. Kemudian usia bahasa. Nabi Adam itu kan ada hadis bahasa surga itu bahasa Arab. Ya kan Nabi Adam kan dulu di surga. Kemudian diturunkan ke bumi. Walaupun nanti ahli tafsir berbeda pendapat di situ. Ada yang mengatakan makhluk pertama di muka bumi itu bukan Nabi Adam. Misalkan kalau kita cek di tafsir Ibnu Katsir kan, sudah ada kajian banyak sekali. Ada makhluk-makhluk lain yang diciptakan sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, Nabi Adam kan dulu di surga. Surga kan bahasanya bahasa Arab, ya kan? Bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Krowo Inggil kan? Ngomong sama malaikat, ngapunten nih, kalau badhe tumbas sego kucing mana loh? Nggak pakai itu, pakai bahasa Arab kan ngomongnya. Nabi Adam turun dari surga sama Hawa, istri beliau, turunkan. Berarti kan bahasa pertama yang ada di bumi bahasa Arab. Karena Nabi Adam makhluk pertama, terlepas dari perbedaan pendapat para ahli tafsir dalam hal ini ya. Nah, usia bahasanya berarti, waduh, tua sekali itu bahasa Arab. Sampai sekarang masih ada bahasa Arab. Keabadian bahasa, efeknya abadi. Efeknya abadi. Kita belajar bahasa Arab bukan cuma buat di pondok saja, sampai keluar-luar juga. Jadi gini teman-teman, supaya semangat belajar bahasa, pertama setting niat dulu. Niatnya dijadiin dulu. Jadi niat bismillah belajar bahasa supaya Allah tidak marah, supaya Allah ridho gitu saja. Satu huruf yang kita ucapkan dalam bahasa Arab walaupun salah-salah, ya akhi, fokus, wasbuka baik, kaifa, sobat-sobat, ja'ilah mahat, wabat akal-akal fakot, dan kata-kata ngomongnya nggak masalah. Yang penting coba aja ngomong, pelan-pelan nggak masalah. Kita niatkan belajar bahasa Arab untuk ibadah. Kalau sudah ibadah, satu huruf di bahasa Arab itu jadi pahala, deposit box itu. Jadi pahala, bayangin kita salah ngomong bahasa Arab jadi pahala. Tapi kalau nggak diniatin untuk ibadah, niat karena takut Ustadz Bayu nanti marah misalkan, nggak jadi apa-apa, nggak akan berubah. Saya dulu belajar bahasa Arabnya itu satu hari itu saya menghafal 50 kosakata di pondok ini. Kamus bahasa Arab itu dulu saya hafal karena saya dulu nggak boleh pakai HP, nggak ada komputer, nggak ada internet. Itu zaman dulu masih jadul. Saya beli kamus, harganya 32.000. Mahmud Yunus tahu ya, yang kecil terus hijau itu. Terus saya hafal, saya bingung, saya belajar bahasa Arab gimana caranya nih. Aduh kan, akhirnya saya beli kamus, saya hafalin itu satu hari 50 kosakata setiap hari, nggak putus. Saya kalau hari Jumat nggak ke pasar, teman-teman pada ke pasar, ke Superindo kemana segala macam, saya sekali situ, ke kali belakang. Saya bawa buku kaidah tata bahasa Arab warnanya kuning loh. Saya nongkrong aja di kali itu sampai gugur.
Habis sarapan langsung saya ke sana. Ada nasi sisa saya bawa ke sana. Ada gula Jawa yang sisa, saya ngomong sama tukang dapur minta gula Jawa. Saya mau tek gula Jawa. Saya sanggup air duduk di kali belakang. Pernah main ke kali? Nah, ke kali ke belakang itu, di batu yang besar itu kalau sekarang masih ada, saya nongkrong di situ, baca buku. Kalau lagi duduk pusing, saya nyemplung ke kali, mandi. Selesai gini lagi sambil kedinginan sambil baca. Pulang-pulang zuhur, makan siang, udah. Kerjaan saya cuma gitu-gitu aja. Nah, mendekati Jumat saya pulang kan, sholat Jumat, mandi lagi di sini terus makan siang. Udah. Setiap Jumat. Karena saya bingung belajar bahasanya gimana waktu itu, nggak ada temen. Ini Ustaz Ajib gitu. Nggak ada temen waktu itu kan. Nah ini gimana belajar? Akhirnya saya beli kamus, nggak beli buku, beli kamus dihafal. Padahal kamus itu bukan dihafal. Kamus itu untuk pegangan zaman sekarang. Nah, nanti belajarnya macam-macam caranya. Kita akan sharing. Kenapa penting? Karena bahasa Al-Quran, bahasa hadis, sahabat fatwanya itu pakai bahasa Arab, pendapat salafus soleh pakai bahasa Arab, referensi induk kita pakai bahasa Arab. Ini di perpustakaan pondok mungkin ada buku-buku berbahasa Arab ya. Nanti bagi santri-santri yang lulus pondok kemudian mau melanjutkan S1-nya di Universitas Timur Tengah misalkan, atau ke Libya itu Jakarta ya, tapi semuanya Saudi, 100% Saudi. Libya itu singkatan apa ya? Pernah dengar Libya? Singkatan apa ya? Libya itu lembaga ikhwan pilihan ibu dan akhwat. Lembaga ikhwan pilihan ibu dan akhwat. Libya, lembaga ikhwan pilihan ibu dan akhwat. Jadi kalau lulus dari Libya, ibu-ibu sama akhwat-akhwat, Ustaz, isi di rumah kapan? Ustaz, udah nikah belum? Wah, ini biasa. Ustaz ya, santai tak? Indonesia bersatu apa berdua? Satu, ya kan? Gak usah repot itu. Libya. Boleh teman-teman masuk ke Libya. Sekarang Libya buka gampang. Libya sekarang fakultasnya banyak. Di zaman kami dulu fakultasnya cuma satu, fakultas syariah. Perbandingan padahal jurusannya. Nah, sekarang ada fakultas ekonomi, ada idari, macam-macam banyak sehingga kelasnya dibuka butuh mahasiswa yang banyak sekali. Gampang kalau masuk Libya. Referensi induknya itu. Di Libya saya melakukan hal yang sama juga. Saya melakukan hal yang sama. Di Libya itu kan kuliah dari pagi ya, dari jam 7 sampai perpustakaan itu buka jam 5 sore. Kalau kuliah pagi, maka ba'da zuhur sampai jam 5 itu saya di perpus, tidak pulang. Kalau kuliah sore berarti pagi, jam 7 sampai hampir jam 12 di perpus, baca referensi induk. Di Libya itu punya perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Perpustakaan buku berbahasa Arab. Nanti teman-teman bisa puas di sana untuk baca bahasa Arab. Kaitannya dengan referensi induk ini, coba para santri nanti baik setelah lulus ataupun sebelum lulus, tolong uang sakunya disisihkan sedikit ditabung, beli buku bahasa Arab yang Arab gundul, kitab bahasa Arab. Kecil nggak apa-apa, tipis nggak apa-apa, yang penting punya dulu. Kalau sudah punya, nanti Allah ngabulkan doanya gampang. Ya Allah, saya mohon untuk difasihkan lisan saya berbahasa Arab ya Allah. Kitabnya kok memasihkan gitu kan, belum punya kitabnya kok suruh memasihkan. Beli kitabnya dulu, nanti saya yakin teman-teman suatu saat bisa baca kitab itu. Tapi kalau sekarang belum punya, ini agak susah aksesnya. Agak susah. Jadi kalau bisa sisihkan buku-buku kecil, fotokopian boleh, kalau ada di perpus fotokopi bawa pulang, bawa ke kamar, ke asrama dibaca-baca. Sekarang masih bingung bacanya, besok mesti bisa baca. Insya Allah. Gitu ya, jadi dimulai dari sekarang. Nah, ini bagian dari agama Islam. Kemudian lanjut 4 tahap belajar. Bayi kalau lahir itu bisa ngapain pertama? Oke. Kemampuan bahasa apa yang dimiliki bayi? Dia bisa ngapain? Mendengar, menulis, membaca, berbicara. Apa dulu? Mendengar, ya kan? Abi, umi, ayah, ibu, bapak, ibu mendengar. Jadi kemampuan bahasa teman-teman yang pertama adalah mendengar. Belajar bahasa Arab jangan muluk-muluk. Ustaz, saya mau belajar bahasa Arab nih. Mau belajarnya apa? Baca kitab, misalnya. Baca kitab. Padahal kita masih nol bahasa Arabnya. Jangan muluk-muluk. Belajar dulu ini mendengar.
Makanya tadi saya bincang-bincang sama Ustadz ya, ini nanti mau diterapkan hari bahasa. Jadi hari-hari tertentu santri wajib ngomong pakai bahasa Arab. Dengerin tuh, Ustadz ngomong pakai bahasa Arab, dengerin aja dulu. Dengerin, nggak paham apa? Yes, yes, naam, la, gitu aja lah pokoknya. Nanti insya Allah masuk kosakata itu. Masuk lah. Jadi jangan mulu-mulu dulu belajar bahasa Arab, mau belajar apa? Mendengar dulu. Mendengar dulu. Saya kalau buka kursus ini, misalkan saya buka training, mendengar itu saya bisa membuat teman-teman paham bahasa Arab mendengar. 2 bulan saja bisa. 2 bulan aja. Tapi cuma mendengar, nggak bisa ngomong. Maka selanjutnya yang perlu dilakukan adalah berbicara. Nah, berbicara ini tahap kedua. Kalau teman-teman sudah disuruh ngomong sama bagian bahasa, berarti teman-teman levelnya level kedua nih teman-teman santri. Level kedua, level berbicara. Jadi tidak mendengar saja, tapi kemampuannya sudah naik, kemampuan berbicara. Setelah bisa berbicara, bayi bisa ngapain? Membaca. Nulis apa baca? Baca dulu kan di PAUD itu masuk belajar baca kan, A, I, U, E, O, apa baca diejak. Nah ini baca. Nah, membaca itu level ketiga, jangan buru-buru. Mau belajar bahasa Arab tapi nggak bisa, belum nol, masih nol sekali. Mau belajar baca, kitabnya gundul-gundul. Ini kok tulisannya kayak toge semua, gundul gitu kan. Nah ini loncat level modelnya. Jadi kalau belajar bahasa Arab jangan loncat level, dinikmati dulu di ini. Mendengar, berbicara, baru membaca. Gitu. Yang terakhir apa kira-kira? Menulis. Makanya kenapa para ulama nulis kitab itu biasanya sudah usianya tua-tua, sepuh-sepuh, karena ini kemampuan paling akhir di dalam bahasa. Kemampuan paling akhir. Nah, teman-teman kalau belajar di Timur Tengah atau universitas yang afiliasinya Timur Tengah akan ada tugas skripsi, tesis, disertasi menggunakan penulisan bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab jangan langsung nulis. Bilang sama Pak Ustadznya, Pak ajari saya dengar dulu dan berbicara dulu. Yang penting ngomong dulu. Al-muhim kalam awalan, kolin-kolin kotok-kotok lah bahasa. Al-muhim soro. Lah anak min Solo ya Ustadz, nah kayak kata gitu. Yang penting saya dari Solo ya. Logat-logat Jawanya nggak masalah, ajar aja pokoknya yang penting ngomong gitu ya. Nggak usah malu, nggak usah takut. Nanti insya Allah akan berkembang dari keberanian ngomong. Saya tadi bincang-bincang sama Ustadz yang akan saya, Ustadz Ilyas dan Ustadz Mudofar. Kapan-kapan saya undangkan Syekh dari Al-Azhar. Saya ada di kampus itu, kita undang dosen dari Al-Azhar untuk ngajar di UMS. Boleh nanti kapan-kapan kita datangkan sini supaya teman-teman santri bisa ngomong langsung sama Syekhnya gitu. Ngomong langsung. Syekh, kayak fahaluka, anta min Misr aula. Ngomongnya pakai bahasa Jawa ya. Syekhnya naam gitu aja nanti. Gitu ya, nanti kapan-kapan kita datangkan Syekhnya dari Mesir. Nah, kita punya problem nih. Kenapa kok orang belajar bahasa Arab nggak bisa-bisa? Pertama kita punya problem waktu. Belajar bahasa Arab itu tidak ada waktu wisudanya. Nggak ada waktu wisuda. Dan bahasa Arab itu tipikalnya masuk tanpa disadari. Teman-teman santri di sini belajar bahasa Arab dari MTS ke SMA kelas 12 misalkan. Belajar bahasa Arab itu tidak disadari bisa. Nggak ada kesadaran kapan bisa, kapan tidak ada. Bahasa Arab itu nggak sadar pokoknya. Tiba-tiba cinta gitu aja. Baru baca, baru ketemu kan, belum kenal lebih dalam. Pokoknya mau amalan setiap hari tiba-tiba tresno. Nah ini bahasa Arab. Waktu berjalan terus gitu. Harus ada waktu yang ketat di dalam belajar bahasa Arab. Nah, kalau di pondok waktunya kapan nih belajar bahasa Arab nih? Tahfidz sudah banyak, kan waktunya habis buat tahfidz, buat pelajaran di kelas habis, buat ujian di kelas habis, buat tidur habis kan, baik tidur di ruang seminar maupun tidur di kelas habis, gitu ya. Nah, habis waktunya belajar bahasa Arab kapan nih waktunya? Nah, ini nanti perlu diluruskan, perlu dirumuskan tempat waktunya ini. Nah, pengajarnya sekarang, problem kita pengajar. Pengajar kita itu bukan native speaker, bukan orang Arab langsung. Maka kadang-kadang ada beberapa pengajar itu yang ngomongnya kayak saya tadi, ngomongnya pakai bahasa Jawa tadi. Ngomongnya ke bahasa, ya akhi, sinuka tawil, ibu panjang-panjang Jawa katanya. Ya akhi ini, sapu-sapu katanya, uklus lah bahasanya. Ya akhi, akal lah sare-sare. Ilah itu apa artinya ilah? Ilah, ke, ya kan? Ilah aina ke, sa'ah apa sa'ah? Ya akhi, anta ilah sa'ah. Apa? Kejam.
anta ila sa'ah, kaifa, kaifu gitu, udah kaifu lah. Pengajar kita bukan native speaker, pengajar kita bukan orang Arab asli, ini problem juga, tapi tidak masalah, sekarang sudah banyak ini. Metode, nah, terlalu banyak teori minim praktek. Ikut seminar bahasa Arab, ini kayak gini nih, bikin seminar belajar bahasa Arab. Wah, teorinya banyak, prakteknya nggak ada. Ikut seminar pranikah, sama ikut, tapi nggak pernah nikah. Nah, kitab nikah dibaca ya kan, adab-adab pernikahan dibaca semua, tapi nggak berani nikah. Nah, ini berarti banyak teori, minim praktek, itu ya. Nah, satu sini yang belum nikah kayaknya banyak ya. Banyak ya. Jadi baru tahap teori ini kayaknya. Insya Allah praktek bentar lagi, insya Allah. Habis COVID nanti langsung gas pokoknya, Ustaz ya. Langsung gas pokoknya. Dua, komunitas. Komunitas. Kita perlu komunitas. Belajar bahasa Arab nggak bisa sendiri. Kayak saya dulu sendiri, itu susah, lama. Belajarnya punya komunitas. Jadi satu pondok kayak gini ngomongnya pakai bahasa Arab. Ketemu sama santri putri ketika Jumat atau keluar, ya ukti. Haluki. Bahasa Arab ya kan. Ketika nggak tahu maksudnya apa, pakai gini-gini itu maksudnya apa. Nah, bahasa Arab. Artinya teman-teman santri harus punya komunitas. Alhamdulillah pondok ada komunitasnya. Ya kan? Di Pondok Putra punya sendiri, nggak usah jauh-jauh ke Pondok Putri. Pondok Putra aja, sini aja, nggak usah kesusun sana. Sini aja belajar bareng-bareng, ya kan? Kecuali nanti ustadz-ustadz yang sudah nikah, waduh istrinya kebetulan juga dari pondok, misalkan itu ngomong pakai bahasa Arab, gitu kan? Ngomong pakai bahasa Arab, mau masak ngomong bahasa Arab, mau sholat malah colek-colekan ngomong bahasa Arab, gitu kan? Jadi sholat. Nah komunitas ini penting, komunitas penting, harus punya teman. Kalau nggak punya teman, garing pokoknya. Cari teman. Nanti teman-teman santri kalau sudah lulus dari sini masuk ke kampus, ikut di Facebook tuh banyak komunitas bahasa Arab, di Twitter banyak komunitas bahasa, Telegram juga banyak komunitas bahasa Arab dunia, ikut masuk ke sana. Nanti akan banyak kosakata baru. Ini kayak di problem 4 ini yang saya catat. Ada bahasa Arab itu satu kata yang tidak ada di Indonesia. Sebaliknya satu kata di Indonesia tidak bisa diwakili oleh kata di bahasa Arab. Coba sekarang kita pergi ke depan pondok, di situ ada sawah, ya kan? Sawah itu tanaman apa tuh yang melengkung ada bijinya tuh? Apa? Padi, ya kan? Tanaman padi. Kalau batangnya saya ambil, tinggal biji padinya sama kulitnya namanya apa tuh? Gabah, ya kan? Masih ada kulitnya. Kulitnya saya kupas, namanya apa tuh? Beras, ya kan? Berasnya saya tumbuk-tumbuk, patah-patah kecil-kecil, namanya apa? Penir, beras yang patah, ya kan? Berasnya tidak patah, saya masak, airnya pas, jadi apa? Nasi. Berasnya saya masak, saya bungkus di daun pisang, jadi apa? Daun pisang. Lontong, ya kan? Saya bungkus daun kelapa, jadi apa? Kupat. Nah, pulau lepas waktu Idul Fitri itu kita biasa. Pulau lepas. Saya masak di panci, pancinya gosong, bokong pancinya lengket itu. Namanya apa? Intip, ya kan? Intip, banyak itu, banyak. Tapi aslinya apa satu? Beras. Orang jatuh ke depan namanya apa? Jungkel. Jatuh ke belakang namanya apa? Geblak. Jatuh karena licin namanya apa? Kepleset, montir, macam-macam lah pokoknya gitu. Banyak. Satu kata intinya apa? Jatuh. Bahasa Arab gitu juga. Di Al-Quran itu paling tidak unta itu juga beberapa, ada ibin, ada jamal, ada nakok, lain-lain banyak. Belum di kampus yang sampai segini tulisanul Arab 32 jilid. Unta saja itu bisa sampai 150 kata. Sebutan unta. Ada yang bawa mushaf ini? Ada mushaf terjemah? Ada? Coba dibuka nih, kita cek ya. Di Al-Kahfi 9495. Ya, mushaf terjemah. Zulkarnain ketika masuk ke kampung itu, kemudian orang kampung pada ngeluh, wahai Zulkarnain, kita diganggu sama Ya'juj Ma'juj nih, ya kan? Diganggu sama Ya'juj Ma'juj, tolong dong dibikinin kami apa? Saddan. Bainana wa bainahu saddan. Jadikan di antara kami itu saddan. Saddan terjemahan di Qurannya apa tuh? Dinding pemisah. Kemudian Zulkarnain bilang, enggak, saya enggak akan bikinin saddan. Aja'al bainakum wa bainahum rodba. Saya buatkan rodba kalian. Terjemahannya apa tuh? Dinding.
Lu kok sama terjemahannya? Padahal rotbah sama sabda itu beda. Sabda itu benteng, bendungan yang ada pintunya kecil-kecil tuh, yang air bisa terobos ke pintu bendungan. Rodbah itu bendungan tembok yang tidak ada celah sama sekali. Kan beda. Tapi di Quran Kemenak kok terjemahannya sama. Masalah nggak nih? Masalah. Masalah. Berat nih masalah. Nah sekarang gini, ayat di Al-Quran ya, misalkan saya cuplikan Al-Ahzab 59 itu ayat tentang apa? Al-Ahzab 59 ayat tentang jilbab, ya kan? Sekarang kita compare deh sama misalkan ayat tentang puasa. Ya ayo faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian melihat bulan Ramadan falyasum, maka terjemahannya hendaklah dia puasa. Ya kan? Garis bawah, hendaklah dia puasa. Hendaklah itu puasa itu sunnah atau wajib puasa Ramadan? Wajib. Wajib. Terjemahannya apa? Hendaklah. Ya kan? Sekarang kita geser ke ayat jilbab. Wahai Nabi, katakan ke istri-istrimu untuk yudnina, untuk menurunkan jalabihinna. Kain mereka itu diturunkan. Jadi pakai jilbab itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Wajib. Tetapi di situ diterjemahkan apa? Hendaklah mereka menurunkan kain mereka. Lalu terjemahan antara menurunkan kain sebagai penggunaan jilbab hendaklah. Ya kan? Menurunkan kain hendaklah, kemudian puasa hendaklah juga. Oke, nggak masalah. Sekarang menyusui, kita lihat di ayat menyusui sekarang. Ada seorang ibu melahirkan anak, kemudian anak itu kan disusui 2 tahun, ya kan? Nah sebelum 2 tahun ibu ini hamil lagi, berarti air susunya kan berhenti. Berarti ibu ini tidak menyusui anaknya 2 tahun. Padahal di dalam An-Nisa itu sebutkan seorang ibu itu hendaklah menyusui anaknya 2 tahun. Nah sekarang kita lihat puasa tadi, hendaklah berpuasa, hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Hendaklah menurunkan jilbab, wajib apa sunnah? Wajib. Sekarang menyusui anak 2 tahun, wajib apa sunnah? Sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi kenapa terjemahannya hendaklah? Masalah kan? Masalah. Maka teman-teman sekalian, teman-teman santri, nggak apa-apa pakai terjemahan, nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Tolong jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti addicted, ketergantungan. Lama-lama, ketergantungan. Terjemahan itu kayak senter itu loh, senter 2 baterai. Saya kasih tuh 2 baterai, saya buat nyorot sawah malam-malam itu saya nggak jatuh di sawah. Tapi buat nyorot Gunung Lawu, senter yang cuma 2 baterai ABC tadi, Gunung Lawunya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Terjemahan gitu juga bisa membantu kita belajar bahasa Arab, tapi cuma sekedarnya saja. Tapi untuk mengeksplor bahasa Arab secara dalam, terjemahan nggak akan mampu. Yang mampu cuma Dilan. Ya, nggak akan mampu terjemahan. Terjemahan nggak sampai ke dalam itu. Nggak mampu. Maka teman-teman sekalian, oke belajar bahasa Arab pakai terjemahan nggak masalah, tapi jangan lama-lama. Nah itu. Kemudian waktunya saya khawatir nggak cukup. Lebih banyak apa lebih dikit gitu. Jadi saya lewati aja deh yang Nabi Musa sama Khidir ini panjang nanti. Baik ini aja. Ada orang Jawa sini, mayoritas orang Jawa ya. Orang Jawa itu kalau nimba air itu artinya apa kalau di bahasa Jawa nimba itu? Ngangsu, ya kan? Nimba pengetahuan artinya apa? Ngangsu, kawruh. Pernah dengar ngangsu ilmu? Saya agak tertarik nih dengan istilah ngangsu kawruh ya, karena ini cukup unik bagi saya. Orang mau nimba itu, sebutkan syaratnya sobat. 1, harus apa? Harus ada apa di dalam proses nimba? Sumber ya, sumber air 1. Oke. Kedua apa? Ember. Harus ada. Ketiga? Tali harus masuk ember, masuk alatnya tadi. Ember itu udah. 3 apa? Katrol masukkan ke alat, masukkan ke ember, apa? Sumur, ember, 1 lagi. Orangnya yang nimba, maksud nimba pakai software. Orangnya yang nimba, gitu kan? Jadi nggak pakai software, harus ada orang yang nimba. Pertama, orang yang nimba itu harus punya niat yang benar, niatnya belajar bahasa, bukan niat cari jodoh. Ada mahasiswa saya di Mahat Abu Bakar itu, saya tanya, Mas,
Ngapain belajar bahasa Arab? Saya mau kenalan sama mahasiswa Ma'had Putri. Karena calon mertua saya konon mensyaratkan menantunya nanti meminang anaknya ini minimal harus bisa bahasa Arab. Berarti masuk kampus, masuk pondok belajar bahasa Arab niatnya buat dapat gandengan ya kan, buat dapat istri. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, tapi jangan jadi niat utama. Jangan jadi niat utama. Orang bahasa Arab pinter itu luar biasa loh, dicari-cari. Wah ini masuk kampus UMS. Alumni mana mas? Pondok PPIT, Pondok Pesantren Islam Terpadu. PPIT dulu orang-orang sini bilangnya pipit. Kok burung pipit jadi pondok? PPIT ke pipit bahasanya. Ya, Pondok Pesantren Islam Terpadu. Terpadu, apa tuh terpadu? Terpaksa pakai duit. Kayak gitu ya. Pondok Pesantren Islam Terpadu. Al-Hikmah, mana itu? Karge, bawah gunung sana. Wah, berarti bahasa Arabnya keren loh. Wah, bisa Pak, insya Allah bahasa Arab. Saya suruh ngomong bahasa Arab, oke. Suruh nulis kaligrafi, siap, insya Allah. Suruh bikin status pakai bahasa Arab, siap pokoknya. Suruh minang anak bapak, saya lebih siap Pak. Nah, dibicarakan. Tapi niatnya jangan niat itu saja. Niatnya harus niat Allah. Kalaupun ada niat itu, ya itu sebagai pengikut saja, bukan sebagai niat utama. Jangan jadi niat utama, buruk nanti jelek. Nah, niatnya harus benar. Karena apa? Manusia itu teman-teman santri sekalian separuh loh ya. Ini ada yang dari Ustadz dulu kuliahnya di mana? Mas Bram. Kami pondok. Sudah tumbuhin. Ustadz, udah misalkan mau kuliah di UGM. Jogja, UGM singkatan apa? Universitas Gudang Mantu. Bukan Gudang Mantu. Universitas Gudang Matu katanya Ustadz. Ustadz kuliah. Enggak Ustadz. Universitas Gunung Madu yang bawah itu Pak. Nah UGM misalkan. Ustadz Haidar kuliah di UGM. Ngambil nuklir. Bisa nuklir. Ngambil nuklir sana kan. UGM. Begitu ditanya sama teman-temannya, Ustadz Haidar kuliahnya di mana? Universitas Gajah Mada, Jogja. Bener nggak kuliah di situ? Tidak tepat. Sebenarnya Ustadz Haidar tidak kuliah di Universitas Gajah Mada, tapi Ustadz Haidar kuliah di Fakultas Sains, jurusan nuklir, ya kan? Di dalam kampus universitas itu ada fakultas-fakultasnya. Yang kita sekolah itu di fakultasnya, bukan di universitas. Universitas itu semua fakultas. Paling mentok 2 fakultas. Kita sekolah di pendidikan, fakultas pendidikan, di psikologi misalkan. Pendidikan dan psikologi. Atau mentok-mentok ya hukum sama ekonomi. 2. Lebih dari 2 nggak mampu, nggak bisa. Karena kepala kita ini separuh. Satu sekalian. Ada yang bisa bahasa Arab tapi nggak pinter nyambel. Ada yang pinter mulek sambel tapi nggak pinter bengkel. Ada yang pinter bengkel nggak pinter kedokteran gitu. Ya kan? Jadi separuh-separuh. Ini niat harus kita benarkan. Kalau kita belajar bahasa Arab niatnya yang oke, kita menggenapi separuh dari kepala kita. Maka saya sering bilang sama mahasiswa saya itu, Mas, kalau nikah itu ya masang standarnya jangan tinggi-tinggi. Biasa aja, kan? Kalau nikah biasa aja. Nikah itu bukan 1 tambah 1 jadi 2. Nikah itu setengah tambah setengah jadi 1, gitu kan? Jadi kita punya kekurangan, ada kelebihan, separuh kan berarti istri kita punya kekurangan, punya kelebihan, separuh digabungkan jadi 1. Gitu ya Ustaz ya? Insyaallah. Doakanlah Ustaz Haidar bulan depan Ustaz ya. Ya bulan depan. Udah. Nah itu belajar bahasa Arab juga gitu. Kita harus punya penimba, arahnya betul. Kemudian kita punya ember. Nih teman-teman sekalian, teman santri saya punya botol aqua nih, botol air mineral. Ini botolnya saya bawa ke Grojogan Sewu, Tawangmangu sana. Saya tabrak di bawah Grojogan Sewu. Kira-kira, atau nggak usah botol ini, botol aqua cemung kecil itu, yang gelasan itu, aqua gelas. Saya tadain di Grojogan Sewu, air terjun Tawangmangu yang debitnya besar. Kira-kira gelas itu bisa nampung air nggak? Bisa nggak? Gelas kecil loh, saya tadain di Grojogan Sewu, air terjun kan? Bisa nampung air nggak? Airnya bisa tertampung nggak? Luber. Kalaupun bisa tertampung paling basahnya aja.
Syukur-syukur kalau gelasnya nggak pecah karena airnya besar sekali. Jadi kalau belajar, teman-teman santri perlu punya gelas. Gelasnya jangan kecil. Kalau teman-teman santri gelasnya kecil, buat ustadz yang isi kok gelasnya banyak, ilmunya banyak, gelas kita kecil, hati kita kecil untuk menerima ilmu, ya dapatnya cuma percikan kecil. Jadi ustadz dari mana datang ke Pondok Al-Hikmah untuk ngajar, misalkan Ustadz Haidar Al-Mukarram, Kiai Haji, Profesor, Doktor, Ustadz Haidar LCD. LC itu lulusan COVID gitu ya, LC lulusan COVID, MH Magister Huru-Hara. Kalau beliau udah MA manten anyar. Ini doa ini loh, saya itu doa. Beliau yang panjang banget, tapi gelasnya cuma kecil. Ilmunya tidak akan bisa nampung itu. Jadi harus diluaskan dulu, minta sama siapa? Minta sama Allah. Yang punya hati, ya Allah, kuatkan hati saya. Makanya setiap belajar kita doa, Allahumma alimna ma yanfa'una, atau Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu nanti gelasnya besar loh. Ilmunya deres bisa kita tampung. Ya, kalau sudah ditampung gelasnya, sudah nemu air masuk gelas, masuk ember kita yang besar. Tugas kedua kita adalah menjaga supaya air yang kita tampung tadi tidak bocor. Bisa nggak bocor itu ilmunya? Teman-teman santri belajar di kelas sama ustadz misalkan, pulang ke kelas, dari kelas masuk ke asrama, yang dipelajari lupa nggak? Lupa. Buktinya ketika suruh kultum di Baitul Maqmur depan 7 menit, primangkanya sampai sebulan gitu. Lupa. Bertahun-tahun belajar di pondok suruh maju kultum 7 menit saja geragapan, lupa. Ilmunya merembes hilang. Karena apa? Karena wadah tempat kita nampung ilmu tadi bocor. Sebab apa kok bocor? Sebabnya maksiat. Pisau maksiat ini kita tancapkan, bolong-bolong ini. Loh, Ustaz, saya maksiat ya, maksiatnya kecil-kecil lah, nggak maksiat besar. Saya nggak minum khamr, saya nggak berjudi, saya nggak bunuh orang, saya nggak syirik. Ya, tapi kadang-kadang yang gerendengi ustadznya aja, Ustaz kapan sih nikah? Ustaz kok nggak nikah-nikah? Cuma gerendengi ustadznya aja. Menyepelekan dosa kecil, dianggap dosa kecil tidak efek. Padahal dosa kecil itu ini sama, dosa kecil itu jarum. Saya punya botol tak domi, dijarumi, bocor juga airnya. Jangan melihat kecilnya dosa, tapi melihat besarnya yang kita dosai itu. Allah yang kita hianati itu besarnya Allah kayak apa? Kalau cuma melihat kecilnya dosa, lancar aja kita. STMJ kan, kalau terus maksiat jalan. STMJ. Kalau di tempat saya STMJ itu semester 7 masih jomblo, belum nikah-nikah. Nah ini penting. Jadi wadah ini harus dijaga ya. Wadah ini harus dijaga. Terakhir, sumur. Nah, masih lah ya, sumur. Nah, ini sumurnya penting. Saya waktu itu ke Simo, di daerah Simo sini. Simo itu, ada yang tahu Simo ini? Hiroshima Nagasaki itu. Nogosari ya, Nogosari bukan Nogosari. Oh, ke Simo itu Simo itu naik ke atas itu ada desa namanya desa Gunung. Nah, di desa Gunung itu ada orang kerjain sumur pada waktu itu. Sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu, orang kerjain sumur, 2 orang, bapak sama anak, gali sumur manual, bukan sumur bor ya, sumur yang besar itu loh, digali. Zuhur mereka istirahat, makan, kemudian sholat, berteduh di bawah pohon. Kemudian jam 1 bapaknya ini masuk sumur untuk melanjutkan menghaluskan dinding dari dalam. Masuk, anaknya pegang tali dari luar sumur. Begitu turun, talinya los dol, lepas los. Terus dicek bapaknya, rupanya bapaknya nyemplung ke dalam sumur, nggak sadarkan diri, melepaskan pegangan itu, lepas bapaknya masuk ke sumur. Nah, anaknya panik kan, akhirnya tali itu ditali ke tiang listrik, kemudian anak itu turun pakai tali untuk menyelamatkan bapaknya. Begitu turun, anak itu lepas lagi, terus jatuh bersama ke dalam sumur bersama bapaknya. Dua-duanya meninggal. Sebab apa? Airnya jernih tapi beracun. Kemudian ditambah dinding sumur itu keluar gas metan sama amonia. Ada petugas puskesmas yang ngecek gasnya itu, amoniaknya sangat sekali.
Jadi ketika menghirup gas di sumur itu pusing, nggak sadarkan diri lepas. Terus masuk ke air sumur, ditelan air sumurnya terkontaminasi juga, meninggal 2 orang, ayah sama bapak, ayah sama anak di dalam sumur. Ayah sama bapak, bukan gitu ya. Jadi 2 ini meninggal langsung. Teman-teman bisa bayangkan, sumur air ini kalau kita minum kok beracun, kita bisa rusak fisik kita. Nah sekarang kalau sumber ilmu kok beracun, yang rusak bukan cuma fisik, tapi sampai akhirat sana rusak nih. Sumber ilmu kita mana ya? Ustadz, ya YouTube, ya internet gitu kan, Pak, ya buku, ya seminar, ya kajian. Itu sumber ilmu kita, sumur kita. Pastikan kita mengambil ilmu dari sumur yang tepat. Jangan sampai beracun. Bahaya, apalagi di dalamnya ada keongnya sekalian. Keong racun gitu. Bahaya. Nah, kita masuk ke bahasa Arab lagi. Siapa yang bisa baca? Su'ila ahadun. Seseorang ditanya. Coba baca. Santri deh, yuk. Ini STS ya ini ya? Yang ini SMA, bisa nih. Dari SMA deh. MC. Jadi ini kita udah bully moderatornya sekarang MC-nya. MC. Yang ini, yang pakai mic. Yang pakai mic, namanya siapa, Mas? Tegar. Mas Tegar, semoga hidupnya selalu tegar ya. Ini coba dibaca. Man. Oh, itu nggak kelihatan. Ketutupan mic. Nggak kelihatan. Ya nggak apa-apa, sini deh, bantuin baca. Nanti kalau benar dapat hadiah. Dianya naik haji tidak mampu gitu ya. Ini nggak kelihatan deh. Oke, saya ganti yang sebelah sini kalau gitu. Alasannya masuk akal ya, nggak kelihatan. Ganti yang SMP, MTS deh. Lu kok jadi nuduh semua? Jangan nuduh semua, tawadu ini. Godul basor ya. Godul basor. Terus godul basor. Oke, ini yang ahli rebana, yang suka mukuli rebana oleh cepat ini ya. Jangan oleh su'ila ahadun man as'ada linnasi ola man as'ada kita lihat jawabannya. Su'ila ahadun man as'adun nasi ola man as'adan nasa man as'adun nasi ola man as'adan nasa. Beda sekali kan, sama-sama as'adu dan as'adan, tapi maknanya beda. Yang di atas su'ila ahadun ditanya seseorang ditanya man as'adun nasi, siapa orang yang paling bahagia. As'adu berarti isim tafdhil ya, paling bahagia. Kalau dia berkata man as'adan nas, orang yang membahagiakan orang lain, orang yang membuat orang lain bahagia. Sama as'ada as'adu, tapi kalau kita nggak ngerti harokatnya ini bisa bahaya. Lanjut. Jadi coba an-nikahu sunnati, an-nikahu santai. Bener ya? Santai kan ya, gak ada buru-buru an-nikahu santai. Tapi kalau orang nggak bisa bahasa Arab, dia bacanya ngawur itu, an-nikahu santai. Padahal bacanya an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Nah, yang nggak nikah berarti nggak ikut sunnah, gitu kan? Sunnah ini. Pak, saya mau ikut sunnah Nabi, apa rambutnya digosrongi, kemudian sholat malam sampai jengkolnya lotot-lotot, terus puasa Senin Kamis pol-polan, ikut sunnah Nabi, tapi nggak nikah, jadi santai. Dia ngambil dalilnya ini, an-nikahu santai, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Nah ini indahnya bahasa Arab. Yuk, yang mau terakhir, ini saya kutipkan dari Rumi. Caranya supaya kita bisa bahasa Arab, cinta, gitu saja, tresno. Caranya kita cinta sama Allah tapi nggak pernah ketemu sama Allah itu gimana? Susah kan? Caranya kita cinta sama Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi, gimana? Susah. Jalaluddin Rumi kasih kita tips gitu.
cinta menjadikan sesuatu tampak menawan. Namun yang tampak menawan tidak selalu menyebabkan jatuh cinta. Pokoknya sampai kadung tresno kabeh yes, apik gitu loh. Mantep, derek sampean, pejahisan derek sampean gitu kan. Kalau sudah cinta. Makanya kadang-kadang kita melihat orang itu kok suaminya kok ganteng kayak gitu, tapi istrinya kok mulu-mulu. Wah, rani lu aku. Itu melihat istrinya kok cakep gitu, tapi kok suaminya kayak gitu, gantengan aku. Enggak. Nah, karena kita tidak pakai rumus ini. Jadi orang sudah cinta itu segala macam jadi indah. Tapi sesuatu yang indah, dia belum tentu bisa membuat orang jatuh cinta. Tahu ya, bahasa Arab itu untuk mencintai bahasa Arab gimana? Nanti kalau bahasa Arab bukan bahasa Arab itu susah loh. Ada nahwu sorofnya, ada fa'ala yang alu fa'ala no, alam fa'ala ada mampu rohulah. Enggak karuan itu pokoknya susah tadi, berat. Saya nggak suka bahasa Arab, berat. Karena kita belum cinta. Tapi kalau sudah cinta, sesulit apapun mesti jadi. Mesti jadi. Nah, ini rumusan-rumus. Saya ingin cerita ya, ini akhir-akhir jauh. Saya kutipkan, teman-teman pernah baca novel Laila Majnun ya? Pernah baca ya? Laila Majnun. Ada novel Laila Majnun ini dikarang oleh Nizami. Sebenarnya di dalam novel Laila Majnun itu yang bahasa Arabnya itu ada nilai-nilai tazkiyatun nafsnya ada. Coba kita lihat. Ini yang pertama. Jadi ada seorang pemuda namanya Qais. Qais itu jatuh cinta sama Laila. Nama perempuannya Laila. Saking jatuh cintanya sampai Qais ini gila. Dianggap orang gila, melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Qais. Akhirnya disebut Majnun. Qais ini disebut Majnun karena jatuh cinta yang sangat membuat dia lost Majnun. Nah, suatu ketika Majnun ini muter-muter di rumah Laila. Jadi Majnun ini nggak boleh datang ke rumah Laila, nggak disetujui sama bapaknya Laila. Kamu tuh orang gila, nggak bisa mencintai anak saya. Pergi. Malam-malam itu dia mengendap-endap ke rumahnya Laila. Ini syairnya. Amuru ala diyari Laila, akbala dan diyari wa diyari, wa mahubbu diyari syarafani qalbi, walakin hubbu man sakana diyari. Ketika ditegur, dia elus-elus itu temboknya. Teteannya itu dilus-elus ya kan. Pohon singkong di rumah Laila dilus-elus, diciumi. Orang-orang lihat ini orang gila kan. Mas Nur, ngapain kamu ngelus-ngelus temboknya rumah Laila? Katanya Mas Nur, aku berjalan melintasi rumah Laila. Kucium dinding itu, dinding Laila. Tetapi cintaku bukan pada dinding ini, tapi kepada sosok yang berada di balik dinding ini. Sambungannya ke bahasa Arab gimana? Teman-teman santri cinta nggak sama Allah? Cinta mati nggak sama Allah? Rindu nggak sama Allah? Cara kita dekat kepada Allah lewat apa? Kitab suci Al-Quran. Kitab Al-Quran itu berbahasa apa? Bahasa Arab. Maka kalau Laila mencintai Majnun mencintai rumah Laila yang Laila tinggal di situ. Kita sebagai hamba Allah juga mencintai segala sesuatu yang mengantarkan kita ke Allah. Salah satunya bahasa Arab. Jadi kita cinta sama bahasa Arab. Loh, kamu cinta bahasa Arab kok sampai kayak gitu? Saya cinta bahasa Arab ini hanya kamuflase saya saja. Sebenarnya saya mencintai yang menciptakan bahasa ini. Siapa itu? Jadi nanti kalau ada santri keliling pondok terus tembok, ya kan? Ngapain kamu? Saya bukan mencintai dinding tembok, tapi saya mencintai Ustadz Nurholis yang tinggal di dalam tembok. Ustadz Nurholis di belakang sana. Baik, lanjut. Jadi Laila dan Khalifah. Cerita kedua. Waktu itu Laila didatangi oleh gubernur, seorang khalifah datang ke rumahnya Laila. Waalaikumsalam. Loh, Pak Khalifah kok di sini? Ya, saya mau ngecek keadaan. Katanya Pak Khalifah gini, Laila, saya bingung ya. Di kota ini yang lebih ganteng daripada Majnun itu banyak. Saya ini juga lebih ganteng dari Majnun, saya lebih kaya. Tapi kenapa kamu mencintai Majnun saja? Kenapa Majnun kok sampai tergila-gila sama kamu? Gimana? Maksudnya yang lebih ganteng banyak, yang lebih kaya banyak, yang lebih cakep banyak. Tapi kenapa kok
cuma sama Majnun gitu. Dan Majnun sampai tergila-gila sama kamu. Yang lebih cantik dari kamu juga banyak, yang lebih kaya banyak. Kenapa milihnya kok Laila? Maka Laila mengatakan, wahai Khalifah, yang kau lihat tidak seperti yang Majnun lihat. Engkau melihatku bukan seperti Majnun melihatku. Yang bisa menikmati keindahanku hanyalah Majnun. Sambungannya ke bahasa Arab apa? Yang bisa mencintai Allah hanyalah, ya, yang bisa menikmati keindahan Allah adalah orang yang mencintai Allah. Yang bisa menikmati keindahan bahasa siapa? Orang yang mencintai bahasa. Kita nggak cinta sama bahasa Arab, nggak akan ngerti indahnya bahasa Arab. Tapi kalau kita sudah jatuh di situ, maka bahasa yang lain akan kita kesampingkan. Di bahasa Arab menjadi bahasa yang number one for me. Lanjut. Masih ada waktu saja. Dua lagi deh, dua lagi. Suatu ketika orang-orang ini sholat, ini jamaah masjid nih, lagi pada sholat, kemudian ada anjing lewat. Anjing lewat di depan jamaah masjid. Anjingnya Laila. Anjing itu tinggal bukan punya Laila, tapi tinggal di sekitaran rumah Laila. Dikejar-kejar sama Majnun anjing itu. Motong saf orang lagi sholat di depan ini kan. Anjingnya masuk ke barisan sholat, Majnunnya juga ikut kejar, motong saf sholat. Selesai sholat, Majnun diparani sama orang itu, disamperin, mungkin dipukuli. Kamu nggak tahu, orang lagi sholat mah kejar anjing, orang lagi sholat mah diputus sopnya, kalian masuk, kamu masuk dan anjing yang kamu kejar itu di sop sholat kami. Kamu itu mengganggu orang khusus sholat. Majnun jawab apa? Loh, memang kalian tadi lagi sholat? Saya tidak melihat kalian. Nah, apa yang kamu lihat? Saya melihat anjingnya Laila. Sekarang pertanyaannya, kalian kenapa malah melihat saya? Harusnya sholat itu melihat gak Allah, kok malah melihat saya? Gitu. Gimana itu? Yang salah siapa ini? Gitu. Dia bilang, kamu? Enggak, kamu harusnya melihat Allah, tapi kok malah tahu saya? Saya itu ngejar anjing gak melihat kalian kok, kalian sholat kok malah melihat saya ngejar anjing? Jadi kalau sudah cinta, yang lainnya tidak akan terlihat. Teman-teman kalau sudah cinta sama bahasa Arab, yang lainnya bisa nanti-nanti. Tapi bahasa Arab ini nanti akan menjadi prioritas yang nomor utama. Gak akan kelihatan ini. Ini kok ceritanya cinta-cinta semua, saya gak enak sama Ustadz. Dan gak mau Ustadz ya. Oh, mana tadi? Ya, itu aja deh. Habis nanti deh pandangan. Baik teman-teman sekalian, intinya itu ya. Jadi teman-teman sekalian, mulai sekarang yuk sama-sama kita belajar bahasa Arab pelan-pelan, kemudian juga jangan ngoyo, pelajari dari tahap ke tahap. Mendengar, berbicara, membaca, kemudian menulis itu ya. Insya Allah semuanya diniatkan untuk Allah, jadi pahala semua. Kapan-kapan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam terkait dengan bahasa Arab. Saya serahkan kepada moderator, mungkin di sana ada pertanyaan, bisa kita tanggapi pertanyaannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan yang atas pematerian yang telah disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Muhammad Subhi Apriantoro Hafizahullah Ta'ala. Memasuki sesi yang berikutnya, ini silakan untuk para tulab sekalian, santri-santri, jika ada pertanyaan monggo dari MTS atau dari SMA. Silakan. Untuk yang punya pertanyaan, 2 orang aja deh maksimal. Ya. Yang SMA siapa? Itmah, dari Itmah atau kelas 10, kelas 12. Lukman. Ada pertanyaan Gus Lukman? Oke. Atau yang dari MTS, silakan. Mumpung ada kesempatan kita bersua dengan beliau. Kapan lagi kan bisa bersua dengan beliau? Gak ada pertanyaannya? Mufid, gak ada pertanyaan Mufid? Jika dirasa cukup,